Semangat anak-anak, bersama Kayla kita selalu merenungkan firman Tuhan yang berpusatkan Kristus. Loh, kan kita belajar firman Tuhan, pasti tidak berpusat pada diri kita sendiri loh. Itulah Kayla bahayanya. Banyak guru palsu yang mengajarkan kesuksesan manusia dengan menjalankan ritual tertentu. Misalnya, membaca Alkitab secara cepat, atau berpuasa, atau doa Bapa Kami berkali-kali. Semua itu dicari agama yang tidak berpusatkan Kristus. Wah, menakutkan sekali. Mari kita dengan setia menyelidiki firman Tuhan sesuai yang Tuhan mau. Bukan berdasarkan keinginan manusia yang maunya berkat dan sukses. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar kamu semua? Wah, senang sekali boleh berjumpa kamu kembali dalam program kesayangan kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, tema kita pada pagi ini adalah anugerah itu hak istimewa Tuhan, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami anak-anak-Mu ini untuk boleh berkumpul bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Tuhan bukakan hati dan pikiran kami dan pakai hamba-Mu untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Raja Israel menumpahkan seluruh kekesalan dan kekecewaannya kepada Elisa. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Kalimat ini keluar dari pemahaman yang salah tentang anugerah Allah. Raja berpikir ia layak mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena ia sudah melakukan sesuatu. Apa itu? Yaitu mengenakan kain kabung. Anak-anak, sama dengan orang Kristen sekarang, juga banyak yang memiliki cara pandang yang salah seperti itu. Mereka berpikir Tuhan harus menolong mereka karena mereka telah berbuat ini dan itu. Maka ketika Tuhan tidak mengabulkan keinginan mereka, mereka menjadi marah kepada Tuhan. Mereka lupa siapa dirinya dan siapa Allah itu. Mereka juga tidak mengerti bahwa anugerah adalah pemberian dari Allah secara gratis kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima pemberian itu. Nah, konsep anugerah tidak mudah untuk dimengerti dan dihayati karena seluruh sistem agama dan kepercayaan di dunia ini tidak mengenal konsep yang luar biasa ini. Karena itulah Allah memandang perlu untuk memberikan contoh nyata tentang anugerah ini kepada raja dan juga kepada kita. Meresponi raja yang sedang meluap kemarahannya, Nabi Elisa dalam pimpinan roh mengatakan sesuatu yang sangat di luar dugaan. Apakah itu anak-anak? Meskipun raja maupun rakyat Israel tidak bertobat dan merendahkan diri mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah untuk memohon belas kasihan dan pertolongannya, Nabi Elisa bernubuat bahwa Allah akan memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada umatnya. Elisa bernubuat bahwa besok Allah akan membuat 12 liter tepung yang terbaik dan 24 liter jelai berharga hanya 1 keping perak. Nah, coba bandingkan dengan sebelumnya, di mana sebuah kepala keledai berharga 80 keping perak dan setengah liter kotoran merpati berharga 5 keping perak.
Kelaparan yang hebat itu akan berakhir besok. Samaria akan berlimpah dengan makanan. Mungkin kita akan berkata, enak saja. Orang yang mengeraskan hati seperti itu kok malah diberi kenikmatan. Ini tidak adil. Memang benar, ini tidak adil. Tetapi karena anugerah bukan soal keadilan. Jika mau berbicara soal keadilan, coba saya mau tanya, siapa manusia yang layak untuk mendapatkan kasih Allah? Adakah manusia berdosa layak menerima anugerahnya? Tidak ada. Itulah sebabnya keselamatan yang dari Tuhan tidak kita peroleh karena kita layak menerimanya, melainkan hanya karena kasih dan anugerah Allah semata. Nah, anak-anak, karena itu kita yang telah memperoleh anugerah keselamatan tidak boleh sombong, melainkan harus lebih rendah hati dan lebih bersyukur atas anugerah yang mulia itu. Nah, kembali ke kisah orang Israel. Mengapa Allah menjanjikan sesuatu yang begitu baik, yang tidak layak diterima oleh orang-orang yang jelas-jelas meninggalkan dan memusuhi Allah? Allah melakukan hal itu karena Ia memandang mereka di dalam Kristus dan mengasihi mereka di dalam Kristus. Memang di tengah keruntuhan iman bangsa Israel, waktu itu masih ada orang-orang yang setia mencari wajah Tuhan. Apakah tindakan Allah yang penuh kasih ini disebabkan oleh orang-orang yang tetap setia itu? Bukan demikian. Anugerah Allah mendahului dan melampaui segala pemikiran dan harapan manusia. Sehingga tidak ada kata lain yang dapat kita ucapkan selain syukur dan puji kepada Allah. Anugerah Allah itu pula selalu mendahului respons manusia. Anugerah Allah mendahului dan melampaui segala pikiran dan harapan manusia. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan kami dibukakan dan disadarkan ya Bapak, betapa anugerah Tuhan itu tidak tergantung pada perbuatan manusia, pada upaya manusia, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengerti bahwa Allah begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu ini. Ajar kami untuk juga boleh mengasihi Tuhan, merendahkan hati, dan menyadari siapakah diri kami di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih ini. Dengar doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semakin belajar Alkitab, maka serasa lihat cermin betapa kotornya Keila. Ya, hanya Tuhan yang patut dimuliakan. Orang Israel jelas-jelas memusuhi Tuhan, tetapi kok masih dapat anugerah? Itu karena Allah memandang mereka dalam Kristus. Memang anugerah Allah pasti mendahului respon manusia. Yuk baca lanjutannya dari 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Sampai jumpa.